Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu hadis tematik. Untuk penjelasan hadis sendiri, hadis adalah perbuatan, perkataan atau takrir yang disampaikan langsung oleh Nabi SAW. Sedangkan hadis tematik adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan hadis Nabi SAW berdasarkan tema yang telah ditentukan. Adapun metode hadis tematik ini perlu dilakukan karena mengingat Nabi SAW terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Terkadang pula sebuah hadis dalam riwayat yang satu atau jalan sanad berbeda dengan riwayat kedua. Begitu pula terhadap banyak riwayat hadis yang kadang-kadang disampaikan secara ringkas, sedangkan dalam satu riwayat lain disampaikan dengan panjang lebar, padahal ia satu tema. Adapun metode atau langkah-langkah hadis tematik yaitu yang pertama menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam suatu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis dan perbedaan riwayat hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi, perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat, cacat, dan syadz atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan, membandingkan berbagai sarah hadis. Yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang kesepuluh, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang kesebelas, menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Adapun contoh hadis tematik yaitu hadis riwayat Ahmad nomor 4648. Bismillahirrahmanirrahim. An haddatsana Yaridu akhbarana Asbagha benu Zain hadatsana Abu Bishri an Abi Zahiriyati an Katsiri ibni Marrata ibni Umar ibni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ikhtaro ta'ama arba'in lailatan faqad bari'a minallahi ta'ala wa bari'allahu ta'ala minhu wa aima ahlul arodatin asbaha fihim ru'u ja'i'un faqad bari'at minhu zimmatillahi ta'ala. Artinya, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Asbagh bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Abu Bashar dari Abu Az-Zakhiriyah dari Katsir bin Murrah dan Murrah al-Hadarami dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menimbun makanan sehingga 40 malam, berarti ia telah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berlepas diri darinya. Dan siapa saja yang memiliki harta melimpah sedangkan di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan, maka sesungguhnya perlindungan Allah Ta'ala telah terlepas dari mereka. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq bin Mansuri akhbarana Yarid bin Harun akhbarana Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Sa'id bin Musayyib an Ma'mar bin Abdillah ibnu Naslata qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu la yakhtaru illa khati'u. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim dari Sa'id bin al-Musayyib dari Ma'mar bin Abdullah bin
adalah ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang menimbun kecuali ia telah berbuat salah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1188. Hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona Muhammad bin Yusuf an Israil an Ali bin Salim an Ali bin Zaid Juda'ana ibn Sa'id bin Musayyib an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-jalibu marzuq wal mukhtariku ma'luna. Mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Israel, dari Ali bin Salim, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Sa'ad bin Musayyab, dari Umar, dari Nabi SAW berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, orang yang telah mendistribusikan akan mendapat rezeki keuntungan, dan menimbun mendapatkan laknat kerugian. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 2432. Dari hadis di atas, bila kita dikaji menurut metode tematik, maka aplikasinya sebagai berikut. Dari hadis di atas, bila kita kaji menurut metode tematik, maka sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menentukan tema. Secara jelas temanya adalah larangan menimbun harta. Yang langkah kedua dan ketiga, bila dilihat dari segi sanad, bahwa hadis nomor pertama dan kedua diriwayatkan oleh beberapa orang rawi melalui jalur Imam Muslim dan Abu Dawud, dan sanadnya sahih. Ada yang mengatakan sanadnya hasan melalui jalur lain, sehingga derajatnya menjadi sahih li ghairihi, karena adanya mutabi yang berprediksi sahih hadis pertama. Meskipun sanadnya hasan, tetapi sejalan dengan hadis kedua. Sedangkan hadis ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darimi dengan kualitas sanad hasan. Tiga hadis tersebut tidak ada kontradiksi dan ungkapan dengan bahasa yang jelas, maka saling melengkapi dan memperkuat sehingga memenuhi syarat untuk dimaknai. Langkah keempat yaitu melacak asbabul wurud. Hadis tersebut ditemukan asbabul wurud bahwa di zaman Nabi SAW ada dua sahabat rawi hadis saling tuding melakukan perbuatan penipuan atau iktikar. Said tertuduh sebagai pelaku penimbunan muktakir, tetapi Said mengatakan bahwa menuduh balik Ma'marlah yang melakukan praktik penimbunan, sehingga muncul perdebatan cukup sengit di antara keduanya. Adapun langkah-langkah selanjutnya itu pemaknaan terhadap kandungan hadis. Untuk makna hadis yang pertama yaitu secara tekstual dipahami menimbun pangan selama kurang dari 40 hari diperbolehkan. Hadis yang kedua, perbuatan iktikar merupakan perbuatan yang salah. Untuk pemaknaan hadis yang ketiga yaitu dan orang melancarkan distribusi dengan bahan pangan akan diberi rezeki, sedangkan bagi penimbun akan terkutuk atau akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah selanjutnya yaitu pelacakan ayat-ayat terkait dengan perdagangan. Langkah selanjutnya itu pelacakan ayat-ayat yang terkait dengan hadis di atas, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kul amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bi itsmi wa antum ta'lamun. Artinya dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Untuk analisis hadis di atas yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi perlindungan atau tidak akan melindungi orang yang melakukan penimbunan. Dan tentunya penimbunan itu adalah suatu perbuatan kesalahan yang sangat besar, sebab
manusia itu hidup itu harus saling tolong menolong, memberikan kemudahan dan tidak saling membuat kesempitan dan kesengsaraan orang lain. Sebab dijelaskan dalam hadis yang terakhir, karena sesungguhnya seorang importer akan mendapatkan rezeki dan seorang yang menimbun itu akan dilaknat. Maka setiap perilaku ekonomi harus diperhatikan etika dan moral. Artinya tindakan ekonomi tidak sebebas-bebasnya melakukan apa saja menurut keinginan sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luar atau yang lain. Mungkin itulah sedikit penjelasan saya tentang hadis tematik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.